Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa judul saya Tuhan lagi-lagi membuktikan firman-Nya? Yang zolim kepada Anies Baswedan terjungkal. Kok ada nama Ridwan Kamil? Nah, barusan kawan-kawan. Ridwan Kamil rumahnya diperiksa oleh KPK. Digeledah. Kalau digeledah rumah kita, tentu saja ada apa-apanya. Tapi kenapa saya mengatakan dia itu zolim kepada Anies Baswedan? Oh, tapi tunggu dulu. Kita lihat dulu apa yang kejadian sebenarnya di tempatnya rumah Ridwan Kamil tersebut. Kan menyeruak sekarang berita, digeledah rumahnya. Mungkinkah, pertanyaan kita, tidak ada apa-apanya digeledah? Misalnya rumah Anda ini, rumah teman-teman semua, digeledah begitu saja. Kan tidak ada korelasinya. Nah, kenapa harus digeledah? Dan kenapa saya katakan dia zolim kepada Anies Baswedan? Di mana letak zolimnya? Ada apa menurut Anda dengan KPK yang menggeledah rumah RK sebelum mengumumkan tersangka bahkan? Nggak usah jauh-jauh, rumah Yapto Suryo yang Ketua Pemuda Pancasila kan juga digeledah dulu baru diperiksa. Sebelumnya Said Amin, terus Ahmad Ali juga. Jadi nggak terlalu aneh sih sebenarnya. Tapi ya bisa jadi kiamat karena perannya yang bersangkutan ini kan sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan atau badan hukum Bank Jabar Banten ini. Karena saham dimiliki itu 38%, terus publik 24%, kabupaten kota 24%, sisanya itu Banten. Nah, istilahnya itu di bank BPD manapun itu gubernur itu adalah selaku PSP, pemegang saham pengendali. Nah, disitulah dia berhak mengganti direksi, mengganti pengurus itu. Nah, apakah direksi dan pengurus ini termasuk komisaris itu kemudian berkelindan dengan proyek-proyek yang sedang ditangani oleh KPK? Tapi bisa saja pemborongnya ini, 3 perusahaan ini memberikan hadiah atau sesuatu kepada RK. Yang RK tidak tahu menaung dengan urusan ini. Dikira ada orang yang senang memberikan sesuatu alasannya untuk kampanye, hanya operasional dan sebagainya. Jadi ya bisa aja ini Ridwan Kamil tidak tahu apa-apa. Jadi jika ini, tapi apapun itu pemberian sesuatu kepada pejabat negara itu harus dilaporkan kan kepada KPK. Apalagi ini kalau memang misalnya dari pemborong 3 perusahaan rekanan yang advertising atau reklame yang sedang di-hire oleh Bank Jabar Banten, karena dugaan saya itu ada markup di situ gitu, karena kerugiannya aja hampir separuh kok gitu, 200 miliar dari sekitar 400 miliar. Jadi Begitu rupanya. Kalau digeledah itu pasti ada apa-apa. Udah pastilah, karena dia punya wewenang di situ. Tidak mungkin dia tidak tahu. Itu masalah biaya iklan yang di markup itu, di markup. Tapi kenapa saya katakan dia zolim kepada Anies Baswedan? Nah, saya terangkan sedikit. Ini yang kuncinya kita. Ridwan Kamil mau dicalonkan menjadi gubernur Jakarta. Pada prinsipnya dia ingin menang. Ya, semua calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon presiden kan ingin menang. Tapi Ridwan Kamil dicalonkan di Jakarta sementara tingkat elektabilitasnya di Bandung nomor 1. Nah, ini dia mau dia di Jakarta, padahal di Jakarta nama dia tidak ada. Karena ada jaminan dia menang di Jakarta. Kenapa menang dijamin dia di Jakarta? Kalau Anies Baswedan tak bisa maju. Makanya Koalisi Indonesia Maju mengajukan Ridwan Kamil memastikan Anies Baswedan dijegal menjadi gubernur Jakarta. Ternyata memang Anies Baswedan bisa dijegal dengan cara apapun. Kemarin politiknya udah jelas sama kita. PKS meninggalkan mengkhianati Anies Baswedan. Nasdem juga begitu. PKB juga begitu. PDI terakhir juga begitu. Dipastikan oleh Koalisi Indonesia Maju menjegal Anies Baswedan. Makanya Ridwan Kamil mau dia. Artinya kalau Ridwan Kamil tak mau dicalonkan di Jakarta, Anies Baswedan tak akan dijegal oleh Koalisi Indonesia Maju. Artinya dalang ini karena mau ikut serta dalam kejahatan menjegal Anies Baswedan, dia akhirnya sekarang mendapatkan hukumannya. Walaupun mungkin jadi saksi. Tapi pertanyaan kita mengaung di kepala kita. Kenapa digeledah? Kalau saksi aja ngapain geledah gitu? Nggak ada cerita. Ngapain repot-repot itu KPK menggeledah orang jadi saksi, orang jadi nonsen itu semua. Tapi satu yang harus kita pastikan, Tuhan buktikan firman-Nya. Zolim akibatnya ini. Sederhana kita menyimaknya perpolitikan kita. Subhanallah.